Belum diklik mas, belum diklik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 27 Rabiul Akhir. Kita melanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Sudah sampai pada halaman 534 surah Ar-Rahman ayat 41 sampai 67 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yu'raful mujrimuna bisimihim fayukhadhu bin nawasi wal aqdam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzib bihal mujrimuna yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khifa maqama rabbih jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dhawata afnanin fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraqa وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 41 bisimahum boleh dibaca dengan imalah bisimihum. Demikian juga pada ayat 46 khafa boleh dibaca imalah khifa. Demikian juga pada ayat 54 min istabraqa boleh dibaca min istabraqa. Ini namanya bacaan naql karena harakatnya dipindah ke sebelumnya. Kemudian ayat 56 lam yatmithunna boleh dibaca yatmuthunna. Maka mimnya boleh kasrah boleh dhammah, dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ar-Rahman ayat 41, yu'rafu diketahui al-mujrimuna orang-orang yang berbuat dosa bisimahum dengan tanda-tanda mereka. Fayu'khadu maka mereka ditangkap bin nawasi pada ubun-ubunnya wal aqdami dan telapak kaki mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan
bahwasanya besok di akhirat para pelaku dosa itu sudah diketahui karena ada ciri-cirinya. Sehingga tidak perlu ditanyakan, kamu apakah orang beriman ataukah kamu orang kafir, tidak perlu bertanya. Itulah yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya, la yus'alu an dzambihi insul wala jan. Tidak akan ditanyai lagi tentang dosa, baik itu manusia maupun jin. Karena manusia atau jin yang beriman itu ada tandanya, wajahnya putih. Manusia atau jin itu ada tandanya kalau dia kafir, yaitu wajahnya hitam. Itulah yang dimaksud bisimahum, ada tanda mereka. Tandanya dua. Kalau dia orang-orang yang berbuat dosa, maka wajahnya hitam, kemudian matanya biru saking ketakutan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian hal itu di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari sebagian wajah hitam, sebagian wajah putih, dan sebagian wajah hitam. Nah, yang hitam ini siapa? Akafartum ba'da imanikum. Yang kafir setelah iman. Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Disuruh merasakan siksa dengan sebab kekafiran mereka. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ditangkap ubun-ubun dan telapak kaki. Maksudnya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, mengumpulkan antara ubun-ubun mereka dengan kaki mereka, ditekuk begini, kemudian dilemparkan dalam neraka dalam kondisi dicengkiwing seperti itu. Jadi dikumpulkan antara bagian kepalanya dengan bagian kakinya, habis itu dilempar oleh malaikat Zabaniyah dalam neraka. Makanya Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat yang mana lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Ini termasuk nikmat Allah. Kenapa? Karena disebutkan hukuman di neraka supaya orang takut dari neraka. Coba kalau Allah tidak menakut-nakuti kita dengan neraka, kita akan hidup semau diri kita. Kita tidak peduli apakah kita makan halal atau haram, apakah harta yang kita ambil halal atau haram. Itu kalau tidak diberi peringatan tentang neraka. Maka Allah memberikan peringatan tentang neraka. Ini termasuk fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak senang kalau manusia itu masuk neraka. Maka supaya manusia tidak masuk neraka, bagaimana caranya? Turunkan Al-Qur'an, diberi peringatan, ini bahaya neraka, kondisinya seperti ini. Nah, kita sudah diberi akal oleh Allah, disuruh mikir, pilih mana? Pilih neraka atau pilih surga? Inilah Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya sangat banyak. Tidak seperti misalnya mungkin sebagian polisi ya, membiarkan orang melanggar dulu. Kalau sudah melanggar baru dikejar, ditangkap supaya dapat duit. Nah, itu kalau itu polisi. Kalau Allah tidak. Justru sebelum terjadi pelanggaran dikasih peringatan dulu supaya tidak melanggar. Nah, ini mestinya polisi ngambil pelajaran dari ayat ini. Maka kalau Pak polisi pada ngaji tafsir, insya Allah nggak ada yang bersikap seperti itu. Pasti sebelum ada yang melanggar diberi kode dulu. Jangan, nggak boleh. Ini larangan, nggak boleh ke selatan, bolehnya ke utara. Nah, kalau sudah diberi peringatan masih nekat baru ditangkap. Tapi sebelum melanggar diberi peringatan dulu. Mungkin orang jauh nggak paham aturan jalan. Nah, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Biarkan melanggar dulu. Kalau udah melanggar baru dikejar. Supaya tujuannya dapat duit nih. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah pengen semua kita masuk surga. Makanya Allah kemudian mengatakan hadhihi jahannam. Inilah neraka jahannam. Allati yang yukadzib biha, mendustakan terhadapnya al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Yukadzibu biha, ini baknya ketemu bak boleh dibaca idgham. Yukadzib biha. Ini adalah perkataan para malaikat Zabaniyah. Jadi sambil memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, sambil mengatakan, nih neraka jahanam yang dulu kalian mendustakan waktu di dunia. Sekarang kalian melihat dengan mata kepala, masih mendustakan lagi tidak? Tentu saja tidak perlu jawaban, ini pertanyaan. Karena apa? Karena sudah memang mereka betul-betul melihat neraka jahanam. Nah, jahanam itu jangan lupa artinya adalah sangat dalam. Dan sangat dalamnya neraka jahanam sudah sering saya sampaikan hadis yang menunjukkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna hajaran
kalau ada satu batu mithla sab'i khalifatin, besarnya sebesar semisal 7 onta bunting, ulqiya an syafiri jahannam, yang dia dilempar dari tepi neraka jahannam, hawa fiha sab'ina kharifan, akan meluncur ke dalam neraka jahannam 70 tahun lamanya, la yablughu qa'raha, itu masih belum sampai ke dasarnya. Jadi jahannam ini sangat dalam sekali, nggak kebayang dalamnya. Masa ada batu dilemparkan masuk 70 tahun belum sampai ke dalam, belum sampai ke dasar, terus dalamnya seberapa? Wallahu a'lam. Ini hadis riwayat Hannad, derajatnya sahih. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa mencicipi neraka jahannam. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan yatufuna, mereka itu berkeliling, bainaha, di antara neraka jahannam, wa baina, dan di antara hamimin, air yang panas, anin, yang sangat dahsyat panasnya. Jadi hamim itu artinya air panas, anin itu panasnya dahsyat yang sudah tidak ada lagi panas di atasnya. Panas paling puncak berapa? Anggaplah 100 derajat Celcius. Ini di atasnya lagi, yang paling puncak lagi, yang tidak ada lagi puncak lagi di atasnya. Berapa Celcius nggak ngerti, pokoknya tinggi sekali derajat panasnya. Anin itu artinya dahsyat panasnya, sudah mentok panasnya. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir itu siksaannya berganti-ganti. Kadang-kadang disiksa dengan api neraka, kadang-kadang disiksa dengan air yang sangat panas. Jadi kalau mereka kepanasan dengan api neraka, mereka minta minum, maka oleh Allah dikasih minum. Baik, kamu haus, saya kasih minum. Tapi minumannya ternyata air panas, nggak ada gunanya. Orang haus dikasih air panas, apakah hausnya hilang? Yang hilang justru usus-ususnya, karena saking panasnya masuk ke dalam perut itu brodol semuanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yusabbu, dituangkan, min fawqi ru'usihim, dari atas kepala mereka, al-hamim, air yang sangat panas. Yusharu bihi ma fi butunihim, dibrodolkan dengan sebabnya semua isi perut mereka. Wal juludu, dan kulit-kulitnya juga brodol semuanya. Ini siksaan mereka, na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka Allah bertanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Nah, setelah selesai Allah bicara tentang neraka yang mengerikan, maka Allah pun adil. Allah juga membicarakan tentang surga yang menyejukkan. Karena Allah itu bukan zat yang suka menyiksa, bukan. Allah itu pengennya sebenarnya manusia semuanya selamat dari neraka. Hanya saja manusia sebagian memilih nafsunya daripada akalnya. Manusia memang diberi dua oleh Allah, diberi akal, bisa mikir, bisa pilih yang baik, tapi juga diberi hawa nafsu, yang dengan hawa nafsu itu kalau dia memenangkan nafsunya, maka akalnya akan dia tinggalkan. Nah, manusia disuruh milih oleh Allah, pilih neraka atau pilih surga. Kalau surga, maka Allah katakan waliman khafa, dan bagi siapapun yang takut maqama rabbihi, kedudukan pemeliharanya, maka dia mendapatkan jannatani, 2 jannah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, takut kepada kedudukan Allah. Allah kan kedudukannya tinggi sebagai Tuhan kita, sebagai Rabbul Alamin, ya harus takut. Tapi takut itu ada buktinya, Pak. Kalau kita mengatakan ya Allah saya takut, tapi ngomong tok, nggak ada gunanya. Takut itu menurut para ulama buktinya 2. Pertama, addal faraid, melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga, tarokal manhiyat, meninggalkan larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak makan yang haram, itu termasuk khafa maqama rabbih. Salat 5 waktu tidak bolong-bolong, itu termasuk khafa maqama rabbih. Maqama rabbih artinya kedudukan Rabbnya, kedudukan Allah. Allah memang kedudukannya tinggi sebagai Tuhan kita. Boleh juga diartikan maqama rabbih, berdirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena masing-masing kita nanti akan berdiri di hadapan Allah, akan mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surah Al-Mutaffifin ayat 6. Yauma, pada hari, yaqumun nasu, manusia semuanya berdiri, lirabbil alamin, menghadap kepada Rabbul alamin. Lah ini boleh untuk menafsirkan kata-kata maqama rabbihi. Jannatan, dia mendapatkan 2 jannah. Jadi masing-masing orang mendapatkan apa? 2 jannah. Nah, 2 jannah ini kayak apa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jannatani min fiddah. Ada 2 jannah dari perak. Aniyatuhuma, wadah-wadahnya dari perak. Wa ma fihima, juga semua isinya dari perak. Wa jannatani min dhahab. Ada juga 2 jannah dari emas. Aniyatuhuma, wadah-wadahnya dari emas. Wa ma fihima, dan semua isinya dari emas. Hadis muttafaqun alaih. Nah, berarti ada 2 jannah perak, ada 2 jannah emas. Yang emas ini tentu saja lebih tinggi daripada yang perak, karena emas lebih mahal. Karena itu Abu Musa al-Asy'ari mengatakan 2 jannah yang dari emas ini untuk hamba-hamba Allah yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 jannah yang dari perak ini untuk hamba-hamba Allah yang ashabul yamin, penghuni-penghuni kanan. Maka ada 2 derajat nanti di dalam surga. Derajat orang yang dekat sama Allah lebih tinggi derajatnya, derajat orang-orang yang baik tetapi dia tidak sampai muqarrabin, itu derajatnya di bawah mereka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Allah yang mana kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Ini tukadziban, ini pertanyaan Allah kepada jin dan manusia. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa jin itu nanti juga masuk surga. Meskipun ada perselisihan pendapat di antara para ulama, yang masuk surga itu hanya manusia atau jin termasuk. Nah, ayat ini menurut Ibnu Katsir dalil yang sangat jelas menunjukkan jin itu kalau beriman masuk surga juga. Karena di sini Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, yang takut kepada Allah dapat surga. Kemudian Allah bertanya kepada jin dan manusia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berarti jin kalau takut kepada Allah masuk surga juga. Nah, ini masalah khilafiyah, diperselisihkan ulama. Tapi kita pakai pendapat yang ini saja, bahwasanya jin juga masuk ke dalam jannah. Ada juga pendapat yang mengatakan jin besok masuk jannah kalau memang beriman, tetapi nanti tidak bisa melihat manusia. Manusia bisa melihat jin, dibalik oleh Allah. Karena di dunia jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah mengatakan dzawata, keduanya memiliki afnanin, beberapa ranting. Jadi pohon-pohonnya itu memiliki ranting-ranting yang sangat banyak. Ini pohon sangat indah kalau rantingnya banyak. Apalagi dijelaskan oleh Al-Imam Atha, qala Atha, berkata Imam Atha, kullu husnin yajma'u fununan minal fakihah. Setiap satu ranting itu mengumpulkan bermacam-macam buah-buahan. Satu ranting isinya buah mangga, buah jambu, buah apel, buah anggur, macam-macam, Pak. Ini apa ada di dunia, ada enggak? Kalau saya belum mengetahui, ada satu pohon atau satu ranting isinya bermacam-macam buah-buahan. Maka di dunia dengan di surga enggak bisa dibandingkan sama sekali. Di surga itu sesuatu yang kita belum pernah melihatnya. Sebagaimana sabda Nabi, mala ainun ra'at, mata belum pernah melihat. Mana ada satu ranting isinya apa? Bermacam-macam. Itu makna dari dzawata afnan. Makanya Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia? Kita jawab sebagaimana jawaban Ibnu Abbas, la bi ayyiha ya Rabb, tidak ada nikmat-nikmat kamu yang kami dustakan ya Allah. Allah mengatakan fihima, di dalam kedua jannah tadi, ainani, ada 2 mata air, tajriyan, yang mengalir. 2 mata air ini menurut Hasan Al-Basri namanya adalah
mata air tasnim dan mata air salsabil. Ini disebutkan di dalam surah yang lain. Allah menyebutkannya dalam surah Al-Mutaffifin. Istilah tasnim Al-Mutaffifin ayat 27. Wa mizajuhu, dan campuran minumannya min tasnim, dari tasnim. Tasnim itu apa? Aina yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang diminum dengannya, yang minum padanya hamba-hamba Allah yang didekatkan. Nah, maka ini tasnim, ini adalah mata air yang paling istimewa karena diberikan kepada al-muqarrabin. Satu lagi ada mata air yang disebut salsabila, sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surah Al-Insan atau Ad-Dahr ayat 18. Kana mizajuha zanjabila, campurannya adalah zanjabil. Ainan, yaitu satu mata air, fiha, di dalamnya, tusamma salsabila, yang disebut dengan mata air salsabil. Maka kalau ada yang mau buat air minum, ya, produksi air minum, kasih nama ini saja, bagus, tasnim atau salsabil, ya. Ada lagi yang memberi nama kafur, ya. Tapi lebih bagus lagi kalau tasnim, karena ini adalah derajatnya yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Fihima, di dalam kedua jannah itu, min kulli fakihatin, dari setiap buah-buahan, zaujan, itu ada dua jenis. Jadi setiap buah-buahan yang pernah diketahui oleh manusia di dunia itu ada, tetapi nanti hanya nama-namanya saja yang sama, rasanya pasti beda, warnanya pasti beda, bentuknya atau keindahannya pasti juga berbeda. Misalkan di dunia kita kenal ada buah talok, apakah nanti ada talok di dalam jannah? Allah mengatakan min kulli fakihah, setiap buah-buahan, yaitu menurut Ibnu Katsir setiap buah-buahan yang diketahui manusia ada dalam surga. Maka kalau kita tahu ada talok, berarti di surga juga ada talok. Tapi jangan sangka taloknya jannah seperti taloknya dunia. Makan sedikit sudah bosen, enggak ada begitu. Yang mudah merontokkan daun-daunnya sehingga mengotori lingkungan, enggak begitu. Ini semua dalam jannah itu adalah yang kita tidak pernah melihatnya sama sekali. Maka hanya sama namanya saja, tetapi rasanya dan keindahannya pasti berbeda. Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi kalian berdua mendustakan. Muttaqiina, mereka itu berbaring, ala furusin, di atas dipan-dipan, batainuha, yang bagian furus ini bukan dipan, ya, furusin, di atas kasur-kasur, batainuha, yang bagian dalamnya itu adalah min istabraq, dari sutra tebal, wajana, dan buah-buahan al jannataini, kedua kebun itu, danin, dekat. Jadi ahli jannah ini mereka dalam kondisi berbaring di atas kasur-kasur. Kasurnya sangat istimewa. Saking istimewanya Allah mengatakan bagian dalamnya berupa sutra tebal. Nah, kalau bagian dalamnya sutra tebal, bagian luarnya pasti lebih istimewa. Panjenengan punya kasur, nah maka kalau bagian dalamnya itu bagus, pasti bagian luarnya lebih bagus lagi. Tidak mungkin bagian luarnya lebih jelek daripada bagian dalamnya. Baju yang kita pakai saja, jaket misalnya, bagian dalamnya ada lapisannya kan, nah itu pasti yang luarnya lebih bagus lagi. Tidak mungkin yang jelek ditaruh di luar. Yang bagus pasti lebih bagus pasti ditaruh di luar. Maka kata-kata batainuha, bagian dalamnya dari sutra tebal, ini untuk menunjukkan bahwa bagian luarnya sangat istimewa. Enggak diceritakan supaya lebih gusar lagi. Bagian luarnya kayak apa kalau bagian dalamnya kayak begini. Kata-kata muttaqiin ini ada juga yang mengartikan duduk bersila. Jadi duduk santai-santai di atas kasur-kasur ini sambil bersila. Maka duduk bersila itu dianggap duduk santai, duduk orang yang sedang bersenang-senang. Kemudian jannal jannataini, dan buah-buahnya dekat.
Maksudnya dekat menurut Ibnu Katsir yaitu dalam kondisi apapun kita bisa memetik buahnya tanpa harus kita mendekati atau mendatangi. Kita duduk pengen buah, buahnya datang. Kita sedang berbaring tidur pengen buah, buahnya datang. Mentelung sendiri, nggak perlu kita pakai senggek atau pakai apa? Pakai tangga, nggak perlu. Ya. Maka ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, qutufuha daniyah. Qutufuha, buah-buahan yang dipetiknya daniyatun, itu dekat. Dekat alias dimanapun, dalam kondisi apapun kita bisa memetiknya. Makanya Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi kalian berdua mendustakan. Ini karena surga ini nikmatnya sedemikian dahsyat yang tidak mungkin kita bayar dengan amal apapun juga. Maka wajar kalau Allah bertanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nikmat Allah paling besar kayak begini. Coba kita beramal itu berapa tahun, Pak? Anggaplah usia kita 60 tahun. Apakah kita beramal 60 tahun? Tidak. Karena kita mulai beramal ya mulai dewasa. Sebelum dewasa masih main-main, anak-anak main-main. Apakah setelah dewasa kita beramal 24 jam? Tidak juga. Ada tidur, ada makan, ada sepak bola, macam-macam. Sholatnya berapa menit? 10 menit. Khusyuknya dari 10 menit berapa menit itu? Nah itu kalau mau dinilai amal kita untuk membayar surga, belas tidak mungkin bisa dapat surga tersebut. Maka ini nikmat Allah sangat besar, diberikan surga padahal amal kita sedikit. Dan itulah yang dimaksud syakur. Allah itu maha memberikan balasan yang banyak. Amal sedikit tapi balasannya banyak. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, karena memang Allah itu maha syakur. Kita tahu betapa sedikitnya amal kita, tapi kita tahu betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan fihinna, di dalam hinna itu kembali kepada kasur-kasur tadi. Fihinna, pada kasur-kasur tadi, qasiratut tarfi, ada wanita-wanita yang memendekkan pandangan matanya. Maksudnya tidak jelalatan matanya, tidak mata keranjang. Lam yatamuthunna, tidaklah menjimak mereka insun, seorang manusia pun, qablahum, sebelum mereka, wala jannun, tidak pula seorang jin. Nah ini kata-kata wala jannun ini menunjukkan bahwasanya jin itu nanti juga masuk jannah kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sekarang bicara tentang jannah. Kalau memang jin tidak masuk jannah, ngapain disebutkan jin segala? Nah, ini disebutkan jin menunjukkan bahwa jin juga masuk jannah. Nah, ini istri-istri dalam jannah semuanya qasiratut tarfi. Matanya pendek, hanya melihat suaminya saja, enggak melihat suaminya orang lain. Kenapa? Karena kecantikan, kegantengan sudah terkumpul pada suaminya sendiri-sendiri, sehingga tidak melihat ada yang lebih ganteng daripada suaminya, enggak pernah. Berbeda dengan dunia. Dunia orang mengatakan rumput yang sono lebih hijau daripada rumput yang sini, ya, itu dunia. Tetapi kalau di dalam surga justru sebaliknya, tidak ada yang lebih ganteng daripada suamiku. Nah, kok bisa suami mereka itu paling ganteng? Gimana ceritanya? Gimana? Rasulullah bersabda, Inna fil jannati lasuqan, di dalam surga ada pasar, ya'tunaha kulla jum'ah, mereka mendatanginya setiap Jumat. Fiha kuthbanul misik, padanya ada tumpukan minyak wangi misik. Fatahubbu rihus syamal, maka bertiuplah angin utara. Fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim, maka menerpa wajah-wajah mereka dan baju-baju mereka. Fayazdaduna husnan wa jamala, maka mereka pun tambah ganteng dan tambah cakep. Fayarji'una ila ahlihim, maka mereka pulang kepada istri-istri mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamalan, sudah tambah gantengnya dan cakepnya. Fayaqulu lahum ahluhum, maka disambut oleh istri mereka, wallah, demi Allah, laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan, kalian ini pulang-pulang kok tambah ganteng, tambah cakep. Fayaquluna, maka para suami menjawab, wa antum wallah, kalian wahai para istriku demi Allah, laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan, tambah cantik dan tambah cakep juga. Nah ini di dalam jannah begini Pak.
Semakin hari semakin cakep, semakin cantik. Berbeda dengan dunia. Dulu cantik, sekarang tua, keriput, wis ranek cantiknya meneh. Maka kalau di dunia itu semakin lama semakin hilang cantiknya, dalam surga semakin lama semakin hari semakin ganteng. Makanya qasiratut tarfi, tidak melihat kepada yang lain. Kemudian kata-kata lam yatmuthun, tidak menjimak mereka. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam jannah ada hubungan intim. Jadi ini istri-istri disiapkan oleh Allah, perawan-perawan, belum pernah dijimak sebelumnya. Yang menjimak siapa? Ya suami mereka masing-masing. Inilah kondisi hurun in, bidadari surga. Maka Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunna, seolah-olah mereka para bidadari surga itu al-yaqutu, yakut. Yakut itu adalah batu mulia, namanya yakut. Wal marjan, dan mutiara. Maksudnya jernihnya kulit mereka itu seperti jernihnya yakut, tembus pandang seperti ini, tembus pandang. Adapun diserupakan dengan marjan, dengan mutiara, itu karena saking putihnya mereka. Putihnya seperti putih, warna putih mutiara. Nah, yang belum mengerti putihnya mutiara nanti dicari di YouTube. Bagaimana putihnya mutiara marjan. Maka marjan di sini berbeda dengan marjan pada ayat sebelumnya. Kalau marjan ayat sebelumnya itu adalah batu mulia yang warnanya merah. Nah, di sini ahli tafsir mengatakan di sini marjan artinya mutiara. Mutiara itu putih. Maka Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sekarang jernihnya kulit bidadari surga. Bagaimana gambarannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli imri'in minhum zaujatan, masing-masing penghuni surga mendapatkan dua istri. Kullu wahidatin minhuma, masing-masing istri tadi yura, bisa terlihat mukhu suqihima, sumsum dari betis keduanya, miwara ilahmiha, dari belakang dagingnya, minal husni, dari sebab cantiknya. Yusabbihunallaha bukratan wa asyiyan, mereka di dalam surga tasbih kepada Allah pagi dan sore. Hadis muttafaqun alaih. Inilah kecantikan mereka, tidak bisa dibayangkan. Kita hanya bisa membaca hadisnya saja, bayangkan nggak bisa. Udah bayangkan dalam mimpi saja. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bidadari surga secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal, tidaklah jazaul ihsan, balasan bagi kebaikan, illal ihsan, kecuali kebaikan juga. Artinya kebaikan kita di dunia dibalas oleh Allah dengan kebaikan di surga. Kebaikannya digambarkan pada ayat-ayat sebelumnya tadi. Maka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan surga, kuncinya apa? Kuncinya ya ihsan, berbuat baik di dalam dunia ini. Ihsan itu bagaimana? Ihsan itu ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Nah, kalau kita seolah-olah bisa melihat Allah, apakah mungkin kita mendengar azan tidak mau datang ke masjid padahal kita seolah-olah melihat Allah? Kalau kita malas-malasan datang ke masjid padahal telinga kita masih normal, masih mendengar azan, kaki kita masih normal, masih bisa melangkah ke masjid, apakah itu disebut ihsan? Maka jangan berharap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan surga kalau malas ke masjid, itu namanya enggak ihsan. Padahal Allah mensyaratkan hal jazaul ihsani illal ihsan, yang mendapatkan ihsan di surga itu yang ihsan di dunia. Maka Allah bertanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sampai di sini sudah selesai Allah bicara tentang surga-surga bagi para muqarrabin. Sebagaimana kata Abu Musa tadi, ada dua surga dibicarakan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman. Surga yang pertama itu untuk para muqarrabin, derajatnya tinggi sekali mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Allah bicara tentang surga yang derajatnya di bawahnya untuk ashabul yamin, orang-orang yang baik. Allah mengatakan wa min dunihima, dan di bawah dua jannah tadi jannatani, ada dua jannah lagi yang lain. Nah, maka tafsirannya seperti hadis yang kita baca tadi, ada dua jannah dari emas, ada dua jannah dari perak.
Yang sudah kita baca tadi itu jannah dari emas, sekarang 2 jannah dari perak. Itu makna dunihima menurut mayoritas para ulama tafsir dan juga menurut Ibnu Abbas. Di bawahnya, duni itu artinya bawah. Maka ada yang derajatnya atas, ada yang derajatnya bawah. Tetapi saya jujur, sebagian ulama mengatakan dunihima ini justru yang atas. Berarti gimana? Wa min dunihima, dan yang lebih dekat daripada 2 jannah yang tadi, ada lagi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannahnya lebih tinggi lagi. Ini tafsiran dari Al-Hakim At-Tirmidzi. Tapi beliau menyelisih mayoritas para ulama. Sehingga kita tidak usah pakai pendapat beliau, pendapatnya janggal, menyelisih mayoritas para ulama, bahkan menyelisih tafsiran dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan dunihima itu bawahnya lagi. Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudahammatan. 2 jannah itu sangat hijau. Mudahammatan itu artinya asalnya adalah sangat hitam. Tetapi maksudnya sangat hijau, saking rimbunnya pohon-pohon yang ada di dalamnya. Nah, orang Arab itu kalau menyebut hijau yang sangat dahsyat, itu mereka mengatakan hitam. Kenapa? Saking hijaunya sampai seolah-olah hitam. Nah, maka silahkan kita bandingkan. Jannah yang tadi Allah memberikan sifat apa? Allah katakan pada ayat sebelumnya, zawata afnanin. Jannah-jannah yang pertama itu cabang-cabangnya beraneka ragam, ranting-rantingnya beraneka ragam, dan masing-masing satu ranting isinya buah yang bermacam-macam. Coba bandingkan dengan ayat setelahnya ini, mudahammatan, 2 kebun yang sangat hijau, rindang sekali. Mana lebih dahsyat? Yang lebih banyak rantingnya dengan masing-masing ranting isinya buah yang bermacam-macam, atau yang disifati dengan 2 kebun yang sangat hijau, cuma sangat hijau gitu saja. Ini menurut saya mudahammatan ini derajatnya di bawahnya, karena biasa saja Allah menyebutkannya, ya. Kemudian Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat-nikmat Allah yang mana kalian mendustakan wahai jin dan manusia. Fihima, di dalam 2 jannah ini, ainani, ada 2 mata air, nadzakhatan, yang memancarkan air. Perhatikan, kalau yang ayat sebelumnya itu tajrian, airnya mengalir. Kalau di sini nadzakhatan, memancarkan air. Mana lebih dahsyat? Memancarkan saja, kayak sumur itu memancarkan. Tapi kalau yang tadi tajrian, sampai ngalir. Seperti misalnya air dari Cokro sana, sampai ngalir kemana-mana. Itu karena apa? Saking dahsyatnya alirannya. Nah, maka kata-kata tajrian, mengalir, kata Ibnu Katsir, lebih dahsyat daripada nadzakhatan, memancar. Memancar belum tentu sampai mengalir. Tapi kalau sampai mengalir berarti memancarnya sangat dahsyat. Jadi mengalir itu memancar plus mengalir. Tapi kalau memancar saja belum tentu sampai mengalir. Kemudian Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi kalian berdua mendustakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat 67 ini sudah selesai halaman 534, maka insyaallah ayat-ayat berikutnya halaman 535 akan kita baca pada waktu yang lain. Tapi sebenarnya memang ayat-ayat berikutnya ini menggambarkan jannah-jannah yang kedua yang derajatnya di bawah jannah yang pertama. Sehingga untuk bisa membandingkan silahkan kita baca satu-satu. Jannah yang pertama Allah sebutkan bagaimana, jannah yang kedua Allah sebutkan bagaimana. Kita baca 1 ayat lagi, kemudian kita tambah 1 ayat lagi untuk jannah berikutnya, bandingkan. Pasti akan tampak sekali bahwasanya jannah yang pertama lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada jannah yang kedua. Karena itulah Ibnu Katsir mengatakan wat taqdim yadullu 'alal i'tina. Disebutkan yang pertama itu menunjukkan bahwasanya itu lebih penting. Maka 2 jannah yang pertama itu berarti 2 jannah yang lebih tinggi derajatnya. Wa nas'alullahal karim, dan kami minta kepada Allah yang Maha Dermawan, Al-Wahhab, zat yang Maha memberikan,
ayyaj'alana, supaya Dia menjadikan kita semuanya min ahlil ulayain, termasuk penghuni jannah-jannah yang pertama yang derajatnya lebih tinggi. Ini perkataan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Maka kita mengatakan amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.